Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Wa sallim tasliman kathiran kasira. Adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih. Wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita teruskan bersama Maidatul Quran, hidangan Al-Quran, ataupun dikatakan juga Maidatus Sama, hidangan dari langit, wejangan, santapan dari langit. Quran itu adalah hidangan. Sahabat-sahabat Nabi dulu mengatakan Quran itu ma'dubah, hidangan yang akan mengisi kekosongan hati, kekosongan rohani. Manusia itu kalau hatinya kosong, rohaninya kosong, apa bezanya dengan yang bukan manusia? La ilaha illallah. Kita bersama surah Alam Nashrah, tafsir Al-Munir. Hari ini halaman 288 edisi Kuala Lumpur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Kita sudah membicarakan bahwa Allah memuji, menyanjung nabinya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nikmat yang paling besar dalam hidup ini bila dada itu lapang. Apa maksud dada itu lapang? Kata ulama tafsir, maksud lapang di sini makna spiritual katanya. Bukan dada itu lebar, tapi katanya dada itu dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan keyakinan. Jadi lapang dadanya. Kalau lapang dadanya, mudah nak bangun awal, mudah nak tidur awal, mudah nak membaca Quran, senang mendengar Al-Quran, senang membaca Al-Quran, mendengar dan membaca Al-Quran. Lapang dadanya. Kalau sasak dia mendengar Quran, berarti dadanya sempit. Na'udzubillah. Alam nashrah laka sadrak. Kami kan sudah lapangkan dadamu katanya. Jadi dalam konteks ini, dalam tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Zuhaili mengemukakan ayat tentang lapang dada ini, ayat dalam surah Al-An'am. Kemarin sudah disebut ya, ayat 125 dalam surah Al-An'am. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dilapangkan dadanya itu lapang hatinya menerima Islam. Senang dia. Berkenaan dengan Islam, senang sebut Islam, senang dia. Subhanallah. Halaman 144 kemarin ya, ayat 125. Inilah yang mau dilanjutkan. Baik. Ada juga ulama mengatakan, ulama tafsir, lapang dada itu maksudnya dada Rasulullah pernah dioperasi dibelah oleh Jibril. Ada ulama mengatakan hadis tentang belah dada ini memang banyak. Bahwa baginda pernah dibelah dadanya, dikeluarkanlah dari dalam hati itu katanya benih-benih yang kira-kira yang akan mengganggu kehidupan manusia. Dalam hati manusia itu ada benih yang tak baik, ada benih yang baik, ada bibit. Jadi saat Rasulullah dadanya dibelah, tinggal yang baik saja. Sesudah dibelah katanya, dituangkan ke dalamnya hikmah. Dituangkan ke dalamnya hikmah. Jadi hidupnya penuh dengan hikmah. Subhanallah. Itu boleh dirujuk nanti ya tentang belah dada itu. Waktu kecil pernah dibelah dadanya. Waktu sebelum Isra Mi'raj juga dibelah dada baginda Rasulullah SAW. Dioperasi oleh Jibril. Subhanallah. Aneh ya. Ini kerja malaikat, kerja Allah. Memang aneh. Baik.
Kemudian setelah ayat dada itu katanya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami juga telah melepaskan bebanan yang mengganggumu. Allah tanggalkan apa yang ada pada anggapanmu sebagai keledak dosa dan noda yang membebani dan menyusahkan dirimu. Ini kata Wahbah Zuhaili ya. Baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah diangkat. Berupa perbuatanmu yang menyalahi apa yang lebih utama. Padahal perbuatan itu tidak selaras dengan derajat ketinggian kenabian Rasulullah. Seperti apa? Contohnya membenarkan orang munafik tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk katanya. Ditegur Rasulullah di dalam Quran. Dalam ayat tentang perang Tabuk. Kemudian menerima tebusan perang Badar. Juga ditegur di sana. Kemudian perbuatan baginda menunjukkan wajah berkurut kepada seorang buta. Juga ditegur. Ada surah Abasa wa Tawalla itu kan. Itu semuanya teguran dari Allah. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan maksud ayat ini ialah bahwa Allah telah meringankan bagi Rasulullah SAW bebanan melaksanakan kerja kenabian dan kerasulan serta menyampaikan risalah Allah. Maka dengan itu baginda mudah meraih kejayaan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ayat sesudahnya wa rafa'na laka dzikrak, dan kami muliakan sebutan namamu. Ayat nomor 4 ya. Maksudnya apa? Allah menjadikan nama baginda disanjung dunia akhirat. Berapa kali berkumandang sehari semalam ya, azan tak henti-hentinya. Di benua Asia, di benua Eropa, di benua Amerika, di benua Afrika. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad disebut-sebut, dilaungkan, dikumandangkan. Itu diantaranya. Kemudian waktu orang nak masuk Islam, disuruh bersyahadat. Kita sendiri dalam salat, kita bersyahadah. Wajib membarui syahadah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Disebut ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi salawatnya. Berapa kali disebut ya? Ada disebut dalam hadis, katanya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril. Katanya Jibril pernah mendatangiku, kata Rasulullah. Faqala inna rabbi wa rabbuk yaqul kaifa rafa'tu dzikrak. Jibril menjumpai Rasulullah membawa message, Allah berfirman. Allah menegaskan kaifa rafa'tu dzikrak. Macam mana Allah mengangkatkan nama Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkatkan nama baik Rasulullah. Macam mana caranya? Firman Allah, mula-mula Jibril bertanya kepada Rasulullah, kaifa rafa'tu laka dzikrak. Allah menanya melalui Jibril ya, menanya Muhammad, macam mana Allah itu mengangkatkan nama baikmu? Kata Rasulullah, Allahu a'lam. Saya tak tahu. Allahu a'lam katanya. Qal, ini Jibril membawa message dari Allah. Jibril berkata, Allah berfirman, iza zukirtu zukirta ma'i katanya. Bila disebut namaku, kata Allah, namamu, nama Muhammad juga disebut. Itulah dalam syahadah tadi ya, dalam azan, dalam tahiyat, dalam selawat. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan ya kita lanjutkan lagi besok cerita tentang ayat nomor 5 dan 6. Mudah-mudahan ya Allah memudahkan bagi kita untuk mengikuti tafsir ringkas surah Alam Nashrah. Sebagai penutup kita baca lagi, mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita menerima kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, amin. Hanya dibaca dalam 20 second saja ya, dengan bacaan yang sederhana. Jadi berarti kalau 1 menit
kita boleh meraih 3 kali alam nasrah. Nah, kemarin sudah disebut bahwa alam nasrah ini hurufnya 102. Jadi kalau 1 kali baca berarti nilainya pada sisi Allah 1020. Kalau kali 3 berarti 3060 per menit pulangan yang akan didapat waktu kita membaca surah Asy-Syarah ataupun Alam Nashrah. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. احفظنا من كل سوء، احفظنا من كل مكروه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين وأنت خير الغافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله.